Karena mereka tahu, mereka memahami bahwa itu adalah rahasia Tuhan yang mereka harus menjaganya sebelum beliau dimunculkan, ditampilkan di tengah-tengah umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan membahas masih tentang Satyapiningit. Satyapiningit seperti yang sering saya ceritakan melalui video-video saya sebelumnya, bahwa Satyapiningit ini adalah orang pilihan yang masih disembunyikan, masih dirahasiakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui atau menembus tentang keberadaannya saat ini. Sekalipun banyak pihak yang mengatakan bahwa beliau sudah ada, namun keberadaannya seperti yang saya katakan tadi, belum ada satu manusia pun yang bisa mengetahuinya. Karena kenapa? Karena beliau ini masih disembunyikan. Untuk apa beliau disembunyikan? Karena untuk persiapan akan menjadi pemimpin akhir zaman, akan melawan kebatilan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, serta memakmurkan manusia di akhir zaman. Beliau akan membawa kemakmuran yang selama ini didambakan oleh umat manusia. Jadi saudaraku, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya tentang Satyapiningit ini, memang banyak yang sudah mengetahui bahwa beliau sudah ada. Bagi mereka yang sudah tercerahkan, bagi mereka yang sudah mencapai makam mukasyafah, sehingga mereka bisa menembus, mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dalam hal ini, tentang keberadaan Satyapiningit. Namun, mereka yang sudah melihatnya, yang sudah mengetahuinya, tidak akan menyampaikannya kepada orang lain. Mereka tidak akan menyampaikan itu. Bila itu disampaikan kepada orang banyak, maka hal itu dapat menimbulkan fitnah. Jadi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, saudaraku, dalam hal membuka tentang keberadaan Satyapiningit ini. Olehnya itu, menurut pendapat saya secara pribadi, sekalipun beliau sudah ada dan sudah diketahui keberadaannya, mereka yang sudah mengetahui tidak akan mungkin menyampaikan itu.
Karena mereka tahu, mereka memahami bahwa itu adalah rahasia Tuhan yang mereka harus menjaganya sebelum beliau dimunculkan, ditampilkan di tengah-tengah umat. Jadi sebelum Allah berkehendak untuk menampilkan serta memunculkan satu penyakit ini, mereka yang sudah mengetahui tadi, mereka tidak akan bisa menceritakan itu. Mereka akan diam. Mungkin kita bertanya, mengapa mereka sudah mengenalnya, sudah mengetahuinya? Mereka yang mengetahui tidak mau menyampaikan itu kepada orang banyak. Sementara umat saat ini sedang menunggu kedatangannya. Karena beliaulah yang akan memperbaiki semua keadaan yang sudah kacau balau ini. Namun seperti yang saya katakan tadi, sekalipun mereka sudah mengetahui, namun bila Allah Tuhan semesta alam belum berkehendak untuk memunculkannya, maka mereka tetap diam untuk bisa menyampaikan itu. Beliau ini bila dimunculkan apabila keadaan sudah genting, keadaan sudah betul-betul tidak terkendali. Apa itu? Seperti huru-hara, bencana alam yang sangat dahsyat, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi ditanggulangi oleh manusia biasa, maka kemungkinan di saat itulah beliau ditampilkan. Karena tujuan beliau dimunculkan di akhir zaman ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai persoalan hidup, baik itu penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Itulah tujuan beliau diutus dari zaman ini untuk menyelesaikan itu. Beliau ini sudah ada atau belum? Kalau menurut pendapat saya, melalui tanda-tanda alam yang terjadi seperti fenomena alam berupa tsunami, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, peperangan antara negara yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, yang tidak bisa lagi diatasi. Itu adalah tanda-tanda beliau akan dimunculkan. Beliau akan ditampilkan. Seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, secara pribadi. Kiranya demikian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu
hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.